Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggreni, NIM 1923000080. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih eksistensi sektor perbankan di tengah pandemi COVID-19. Tepatnya pada kuartil kondisi Bank Mandiri pada kuartil pertama, kedua, dan ketiga tahun 2020 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya sebelum adanya COVID-19. Nah, kondisi sektor perbankan saat ini bisa dikatakan masih cukup baik dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan dukungan tingkat permodalan yang tinggi dan likuiditas memadai. Meski intermediasi perbankan mengalami tekanan sejalan dengan melambatnya perekonomian domestik. Adapun hal yang melatar belakangi kejadian tersebut, yaitu laporan keuangan bisa dijadikan adapun hal yang melatar belakangi mengapa laporan keuangan itu merupakan sesuatu yang amat penting bagi para investor, yaitu karena laporan keuangan bisa dijadikan gambaran untuk menilai bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan berkembang, serta menjadi satu laporan mengenai bagaimana kinerja suatu perusahaan tersebut dalam hal investasi. Kemudian, informasi di dalam laporan keuangan bisa memberikan hasil analisis bagaimana perusahaan akan mengembangkan dana investasi tersebut untuk kemudian dijadikan keuntungan bagi investor. Selanjutnya, pembahasan mengenai kinerja bank beraset jumbo. Yang pertama yaitu kredit yang disalurkan. Di sini saya mengangkat kinerja Bank Mandiri. Nah, pada kuartil pertama tahun 2020, kredit yang disalurkan pada kuartil pertama pada tahun 2020, kredit Mandiri menyalurkan kredit sebesar 902,68 triliun rupiah, yang kemudian mengalami sedikit penurunan pada kuartil kedua tahun 2020 sehingga hanya mampu menyalurkan kredit sebesar 871,66 triliun rupiah. Akan tetapi setelah itu digenjot lagi oleh penyalur kredit yang ada hingga menyalurkan kredit pada kuartil ketiga tahun 2020 yang mencapai angka 873,73 triliun rupiah. Meskipun tetap lebih rendah dari kuartil pertama tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan secara tahunan, kredit Mandiri tahun 2020 sudah tumbuh sebanyak 4% dari kuartil ketiga pada periode tahun 2019. Nah, selanjutnya DPK atau dana pihak ketiga yang dikumpulkan. Dana pihak ketiga dari 941,34 triliun rupiah pada kuartil pertama tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 976,56 triliun rupiah pada kuartil kedua tahun 2020 dan akhirnya bisa tembus menjadi 1024,17 triliun rupiah pada kuartil ketiga tahun 2020. Dana pihak ketiga ini bisa dikatakan bertambah secara pesat sebesar 15% dibandingkan DPK pada periode kuartil ketiga tahun 2019. Pasar keuangan Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi, mulai dari arus keuangan sampai dengan kredit perbankan. Pemerintah
Bank Indonesia, OJK, dan otoritas terkait terus saling bersinergi untuk memitigasi risiko atau dampak yang bisa muncul akibat COVID-19 ini pada sektor ekonomi. Sejauh ini, Bank Indonesia telah menggelontorkan beberapa kebijakan moneter, mulai dari suku bunga yang dipangkas, triple intervention, GMW, JWM dipangkas, dan convergence rate dengan tujuan untuk sistem keuangan tetap terjaga di tengah guncangan COVID-19 saat ini. Adapun elemen pendukung ekonomi yang selalu berkesinambungan yaitu sinergi, transformasi, dan inovasi. Lambatnya aktivitas ekonomi berdampak pada penyaluran kredit perbankan dan kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Sensitivity analysis dilakukan Bank Mandiri berdasarkan POJK, relaksasi kredit untuk menjaga NPL dalam kondisi aman dengan melakukan penilaian atau assessment terhadap debitur-debitur yang termasuk debitur terdampak COVID-19 dan harus diberikan restrukturisasi. POJK ini diharap bisa menopang kinerja perbankan sebagai intermediasi, kestabilan sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Pemberian stimulus OJK ini diberikan dengan prinsip kehati-hatian dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan serta diberikan kepada debitur yang terdampak. OJK juga membuat aturan baru terkait keuangan non-bank untuk mengurangi dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19 dengan pemberian relaksasi kepada nasabah. Selain itu, OJK juga mengeluarkan beberapa aturan penanganan berbagai masalah di industri keuangan terkhususnya perbankan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan terkait kondisi perbankan serta bagaimana penanganan masalah terkait perbankan di tengah pandemi COVID-19 per kuartil 1, 2, dan 3 tahun 2020. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.